Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ketahanan nasional yang akan saya presentasikan. Nah, definisi apa sih yang dimaksud dengan ketahanan nasional? Yaitu kondisi dinamis suatu bangsa dalam mengembangkan kekuatan nasional untuk menghadapi berbagai tantangan zaman, hambatan, serta gangguan demi persatuan dan kelangsungan suatu bangsa menuju kejayaan bangsa dan negara. Itu adalah pengertian atau definisi dari ketahanan nasional. Ketahanan nasional terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ketahanan ideologi? Yaitu kondisi mental bangsa Indonesia yang berpegang pada ideologi Pancasila yang menjadi ideologi nasional. Jadi, ketahanan ideologi ini adalah kita berpegang pada ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila memiliki kemampuan untuk memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Jadi, ideologi Pancasila ini sebagai filter ya untuk menangkal ya nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian ketahanan politik, yaitu kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia dengan sistem demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, fungsi sistem politik adalah mempertahankan pola norma yang berlaku, pengaturan dan penyelesaian ketegangan, penyesuaian keadaan, pencapaian tujuan dan penyatuan sistem sosial. Jadi, dalam ketahanan politik kita menganut sistem demokrasi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Kemudian ketahanan ekonomi adalah ketahanan perekonomian Indonesia yang berlandaskan Pancasila sehingga mampu memelihara stabilitas ekonomi, kemandirian dengan daya saing yang tinggi untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Jadi ketahanan ekonomi di sini adalah kita memelihara kestabilan ekonomi kita, kemudian mewujudkan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Dalam ketahanan ekonomi ini berdasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sistem perekonomian Indonesia berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan. Nah, di situ ada 3 ayat ya. Ayat pertama itu intinya adalah tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Kemudian ayat yang kedua, cabang produksi yang penting dikuasai oleh negara. Kemudian yang tiga adalah kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian ketahanan sosial budaya, yaitu mengembangkan kehidupan sosial budaya yang beriman, bertakwa, rukun, bersatu, cinta tanah air, selaras, serasi, seimbang, serta menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Ini adalah pengertian dari ketahanan sosial budaya. Jadi kita tetap melestarikan kebudayaan kita, ya, dan juga menerima kebudayaan lain asalkan itu sesuai dengan nilai-nilai dari bangsa Indonesia ya. Kemudian pertahanan keamanan. Nah, di sini adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat dalam memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, kemudian mempertahankan kedaulatan dan menangkal segala bentuk ancaman. Dalam pertahanan keamanan ini, negara mencakup masalah yang pertama pertahanan terhadap invasi dari luar ya. Kemudian pemeliharaan keamanan dalam negeri. Yang ketiga akibat perang dingin, misalkan subversi, infiltrasi, sabotase, dan spionase. Kemudian yang keempat, perwujudan dan pemeliharaan kestabilan keamanan wilayah. Itu adalah aspek dari pertahanan keamanan. Nah, di sini tadi ada disebutkan infiltrasi, subversi. Nah, ini jelaskan istilah ini. Apa sih yang dimaksud dengan infiltrasi? Yaitu kegiatan penyelundupan perorangan atau kelompok orang melalui celah-celah atau kelemahan ke dalam wilayah lawan untuk melemahkan, mengacaukan kekuatan lawan sebagai tindakan pendahuluan bagi suatu penguasaan wilayah lawan. Jadi ini semacam serangan yang ancaman dari luar ya. Kemudian pengertian dari sabotase. Nah, kegiatan penghancuran atau perusakan terhadap milik atau
sumber kekuatan daya yang ada dengan tujuan mengacaukan aspek-aspek kehidupan lawan atau melemahkan pemerintahan lawan. Jadi sabotase itu intinya adalah kita menguasai sumber vital ya dari suatu negara yang bertujuan untuk melemahkan negara tersebut. Kemudian subversi, kegiatan untuk meniadakan, menghancurkan atau mengancam eksistensi kedaulatan, pengaruh atau wibawa lawan dengan jalan perorangan ataupun kelompok terhadap kelembagaan atau pemerintah lawan. Jadi ini juga suatu ancaman terhadap suatu negara untuk mengancam kedaulatan dari negara tersebut. Kemudian ada spionase, yaitu tindakan yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari atau mendapatkan rahasia militer. Jadi semacam mata-mata gitu ya, untuk mengawasi pergerakan dari suatu negara. Kemudian ada juga istilah lain ya, yang sering kita dengar berkaitan dengan ketahanan nasional, ada kudeta, yaitu perebutan kekuasaan pemerintahan dengan paksa dan tidak sah. Nah ini. Kemudian blokade adalah pengepungan penutupan suatu daerah negara sehingga orang, barang, kapal, dan sebagainya tidak dapat keluar masuk dengan bebas. Itu adalah pengertian dari blokade ya, di daerah ini di blokade, berarti di situ terjadi penutupannya sehingga menghalangi ya akses menuju daerah tersebut. Kemudian ada invasi, adalah hal atau perbuatan memasuki wilayah negara lain dengan mengerahkan angkatan bersenjata dengan maksud menyerang atau menguasai negara tersebut ya, seperti yang dilakukan ya invasi tentara Belanda ya pada zaman dulu ya. Kemudian teror adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan lain ya. Kemudian ya misalkan ya terorisme, aksi terorisme itu kan untuk memunculkan ketakutan gitu ya di dalam masyarakat. Kemudian ada makar, adalah perbuatan usaha dengan maksud hendak menyerang. Jadi perbuatan makar seperti yang terjadi di pada itu ya Menteri Pertahanan Wiranto, itu kan tindakan makar ya, penyerangan, dia melakukan penusukan ya kepada menteri. Kemudian gerakan separatis adalah suatu gerakan yang untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia, biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam dan satu sama lain atau satu negara lain. Nah, ini juga banyak ya di daerah timur ya, banyak gerakan separatis ya, atau pemisahan diri. Kemudian bombardemen adalah penggunaan senjata atau bom yang dilakukan oleh musuh melalui angkatan udara. Itu adalah beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan. Kemudian kita ke contoh soal ya. Ini silakan nanti ya saya bacakan, kemudian kalian tulis jawabannya di kolom komentar di video ini ya. Pertanyaan yang pertama, tindakan merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa adalah pengertian dari subversi, infiltrasi, spionase, atau sabotase. Nah, silakan itu dipilih jawabannya ya, nomor 1 A, B, C, atau D. Kemudian pertanyaan yang kedua, tindakan penyelidikan secara rahasia data kemiliteran dan data ekonomi suatu negara disebut tindakan apa? Apakah subversi? Apakah B, infiltrasi? Apakah C, spionase? Atau D, sabotase? Kemudian pertanyaan yang ketiga, tindakan perebutan kekuasaan secara paksa seperti yang terjadi di Myanmar setelah pemilu tahun 2020 disebut. Nah, di Myanmar ini kan sedang terjadi peristiwa ini ya. Coba itu termasuk tindakan apa? Apakah A, blokade, B, infiltrasi, C, kudeta, atau D, invasi militer? Nah, silahkan kalian jawab 3 pertanyaan ini di kolom komentar. Jawaban mana yang betul? Oke ya. Sekian presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.